Memang dari kalangan pengusaha ini mengungkap begitu ya tantangan yang dihadapi berkaitan dengan ekspor dan juga impor, utamanya berkaitan dengan importasi yang dianggap ataupun juga dirasa cenderung dibatasi. Seperti apa Anda menilai berkaitan dengan hal ini dan dampaknya kepada kinerja ekspor secara nasional, Pak Rifki? Oke, memang di Indonesia ini sendiri betul yang disampaikan oleh berbagai pihak bahwa masih ada stigma terkait impor ini yang perlu dibatasi. Padahal memang ini stigma yang kurang tepat. Kalau kita lihat dari profil atau struktur impor kita itu selain 70% bahan baku, 20%-nya lagi itu adalah barang modal. Sehingga kalau kita lihat 90% dari struktur impor kita itu merupakan bahan baku dan barang modal yang berkaitan langsung dengan proses produksi di dalam negeri yang juga kemudian ini mencakup produk-produk yang kita akan ekspor. Jadi tentu memang kalau adanya dibatasi impor, kapasitas produksi domestik ini biasanya cukup terhambat. Dan kalau kita lihat tren historis, memang kalau ada penurunan impor ini beberapa bulan, beberapa kuarter ke depan itu biasanya akan diikuti oleh penurunan ekspor. Jadi memang impor ini sangat berkaitan dengan performa ekspor. Tapi yang ingin saya highlight di sini adalah ini kondisi yang tidak hanya terjadi di Indonesia. Di seluruh dunia yang terintegrasi dengan rantai nilai pasok global atau global value chain pasti membutuhkan impor untuk kemudian melakukan ekspor dan proses produksi dalam negerinya. Jadi memang impor ini bukanlah sesuatu yang kita perlu batasi, tapi memang bagaimana kita memikirkan impor ini bisa dilakukan untuk mengoptimalkan kapasitas produksi domestik dan juga performa ekspor kita ke depannya. Baik, Pak Rifki. Salah satu yang disoroti oleh para pelaku usaha tadi sudah bersama begitu ya kita saksikan ini adalah berkaitan juga dengan kebijakan-kebijakan yang dianggap masih inkonsisten begitu ya. Seperti apa Anda melihat kebijakan ini dan mungkin spesifiknya begitu ya kebijakan yang mengarah ke arah mana begitu yang dianggap memang cenderung masih belum konsisten, Pak Rifki? Oke, kalau kita lihat dari berbagai kebijakan pemerintah, memang ada beberapa kebijakan ini yang nuansanya itu adalah membatasi impor. Beberapa kebijakan ini termasuk adalah kebijakan TKDN atau tingkat komponen dalam negeri yang sudah diberlakukan oleh pemerintah. Memang kalau kita lihat dari kebijakan ini cenderung sifatnya membatasi impor. Dan kenapa kemudian kebijakan-kebijakan yang membatasi impor ini dikeluhkan oleh berbagai pihak termasuk dunia usaha tadi, selain adanya keterbatasan bahan baku, kita juga menghadapi kondisi di mana adanya kekurangan bahan baku yang memiliki kualitas yang sama dengan barang-barang impor. Jadi memang seringkali argumen atau dasar yang digunakan oleh pemerintah itu adalah kalau kita membatasi barang impor maka kemudian akan terserap produk-produk dalam negeri. Tapi yang kemudian terjadi adalah seringkali kualitas produk dalam negeri ini tidak match atau substitutif dengan produk-produk impor. Nah ini yang perlu kita perhatikan dan memang pembatasan impor bukan menjadi solusi yang paling ideal. Kenapa? Karena kemudian dengan dibatasinya impor maka produk-produk bahan baku dalam negeri ini tidak menghadapi persaingan di level global. Sehingga tanpa adanya persaingan dari barang impor maka tidak adanya peningkatan daya saing yang harusnya terjadi. Kita lihat di berbagai negara lain kalau mereka ingin meningkatkan kapasitas atau kualitas produk dalam negerinya justru bukan dengan dibatasi impor tapi dengan diinduce terhadap persaingan dengan barang impor, tapi kemudian pemerintah mempromot produk-produk tersebut agar terjadi peningkatan daya saing dengan produk-produk impor tadi, bukan justru malah menghilangkan kompetisi dari barang impor tersebut. Oke, baik Mas Rifki, tadi menarik sekali begitu yang tadi Anda sampaikan bahwa memang jalannya menurut Anda adalah bukan dengan membatasi impor tapi seperti apa tadi bisa diperkuat begitu ya dari dalam negeri. Nah, tadi berkaitan dengan standarisasi begitu ya bahwa memang substitusinya harapannya adalah barang-barang produk ataupun juga buatan ya dalam negeri ini bisa menggantikan produk-produk ataupun juga barang-barang impor begitu ya. Ini untuk berbagai hal ya termasuk adalah di industri bahan baku dan juga bahan penolong begitu. Nah, kemudian
apa yang memang perlu dilakukan untuk menyuntik industri ini di dalam negeri begitu ya, agar sekali lagi untuk bahan baku dan juga bahan penolong ini bisa diproduksi di dalam negeri? Apakah memang artinya investasi perlu ditingkatkan ataupun juga apakah di satu sisi juga mungkin kemampuan kita dari sisi sumber daya manusianya juga perlu ditingkatkan? Seperti apa, Mas Rifki? Oke, baik. Memang kalau kita bicara terkait kualitas produk dalam negeri, ini banyak faktor yang mempengaruhi. Tapi tadi yang Mbak sudah sampaikan, memang itu beberapa faktor krusial juga. Bahwa satu, selain kita membuka impor untuk kemudian mendorong adanya persaingan produk dalam negeri dengan produk di level global, kita juga perlu terus mendorong adanya peningkatan investasi. Kenapa investasi penting? Karena kemudian investasi inilah yang mendorong adanya peningkatan kapasitas produksi dalam negeri dan kemudian adanya potensi alih teknologi dan alih knowledge dari produk-produk luar ke produk dalam negeri. Ini adalah model pertumbuhan ekonomi yang sudah diadaptasi oleh banyak negara yang sukses menjadi negara maju. Contoh Jepang, Korea, China, bahkan Vietnam, mereka menarik investasi dari negara-negara yang berteknologi tinggi, lalu kemudian terjadi transfer knowledge ke tenaga kerja dalam negeri, ke sumber daya dalam negeri, agar kemudian in the future mereka bisa memproduksi produk-produk tersebut di domestiknya. Nah, inilah strategi-strategi yang harusnya kita perlu dorong lebih jauh, mendorong investasi masuk, kemudian secara bersamaan kita mendorong kapasitas tenaga kerja kita di domestik melalui alih teknologi tadi, dan juga dari sisi struktural kita perlu terus meningkatkan kapasitas, skill, produktivitas, dan juga tingkat pendidikan dari tenaga dalam negeri agar kemudian bisa menyerap investasi secara optimum. Karena kalau kita lihat dari banyak isu investasi, salah satu yang cukup sering muncul adalah rendahnya kualitas tenaga kerja Indonesia dibandingkan beberapa negara lain seperti misalnya Vietnam atau Taiwan.